Jauh sebelum HP dan internet menguasai hari-hari kita, nenek moyang kita tuh punya cara tersendiri untuk menyampaikan kebenaran. Salah satu caranya ya lewat cerita-cerita yang disampaikan secara turun-temurun atau dibisikkan dari mulut ke mulut oleh orang-orang di sekitar kita. Beberapa menjadi legenda, dan beberapa lagi memang sengaja disembunyikan karena kisahnya terlalu kelam. Halo Re, welcome back to my channel, Journal Ide. Nah, di channel ini aku bakal menceritakan kembali cerita-cerita rakyat Nusantara yang mungkin gak banyak nih generasi sekarang tahu, ya kan? Nah, kali ini di episode 1 cerita rakyat Nusantara kita bakal mulai dari pulau terujung, dari Sabang nanti sampai Merauke. Nah, kita bakal start di episode 1 ini kisah dari Pulau Weh yang terletak di Sabang, Indonesia. Langsung aja gak usah lama-lama, check it out! Jika kita mendengar nama Sabang, yang terlintas di kepala kita pasti adalah keindahan pantainya, lautnya yang jernih, atau Tugu 0 km barat Indonesia. Tapi, tahukah kalian, kalau di balik keindahan itu, masyarakat Aceh mewariskan sebuah mitologi yang epik. Sebuah kisah tentang pertempuran berdarah yang kabarnya menjadi alasan kenapa Pulau Weh itu terpisah dari daratan Sumatera. Sebuah janji yang dihianati pertarungan kolosal antara seekor naga sakti melawan dua raksasa kejam yang konon mengubah peta geografi ujung Sumatera untuk selama-lamanya. Nah, alkisah ribuan tahun yang lalu, lanskap ujung utara Sumatera tidak seperti yang kita lihat hari ini. Pulau Weh belum ada. Semuanya tuh masih menyatu dalam satu daratan yang maha luas. Di wilayah subur tersebut berdirilah dua kerajaan yang saling bertetangga namun memiliki watak yang sangat bertolak belakang, yakni Kerajaan Alam dan Kerajaan Daru. Kerajaan Alam tumbuh menjadi kerajaan yang luar biasa makmur. Pertaniannya subur, rakyatnya sejahtera. Mengapa? Karena kerajaan ini dilindungi oleh seekor makhluk mitologi yang sangat sakti namun bijaksana. Masyarakat menyebutnya Naga Sabang. Nah, Naga Sabang ini bukan monster yang menakutkan ya. Ia adalah penjaga kedamaian. Ia mengatur aliran sungai, menjaga lautan dari badai, dan memastikan tidak ada ancaman luar yang bisa mengusik ketenangan kerajaan alam. Namun, kemakmuran ini memicu api cemburu di hati penguasa kerajaan Daru. Sang raja merasa terhina karena kerajaannya tuh selalu kalah saing. Dia tahu selama Naga Sabang masih hidup, dia tidak akan pernah bisa menguasai wilayah kerajaan alam. Hingga akhirnya sebuah rencana keji disusun. Untuk menyingkirkan sang naga, Raja Kerajaan Daru meminta bantuan kepada dua makhluk mengerikan yang ditakuti di seluruh daratan Kerajaan Daru. Mereka adalah sepasang raksasa suami istri yang sangat kuat dan kejam. Sang suami bernama Seulawah Agam dan sang istri bernama Seulawah Inong. Kedua raksasa ini dijanjikan kekayaan yang melimpah jika mereka berhasil membawa kepala Naga Sabang. Suatu hari, langit di atas perbatasan kerajaan itu tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Petir menyambar-nyambar dan tanda bahwa bahaya besar telah tiba. Seulawah Agam dan Seulawah Inong datang dengan amarah yang membara, merasakan ancaman terhadap tanah yang dijaganya. Naga Sabang keluar dari sarangnya. Pertempuran paling dahsyat dalam sejarah mitologi Nusantara resmi dimulai. Nah, 2 lawan 1 nih. Pertarungan itu menghancurkan hutan dan meruntuhkan bukit-bukit di sekitarnya. Meskipun Naga Sabang ini sangat sakti, dikeroyok oleh dua raksasa sekuat Seulawah bukanlah hal yang mudah ya. Naga Sabang berhasil melukai Seulawah Inong, membuat raksasa wanita itu terdesak. Namun, hal itu justru membuat Seulawah Agam mengamuk. Ya jelas, istrinya dilukain. Nah, memanfaatkan kelengahan sang naga yang sedang menghalau istrinya, Seulawah Agam mengangkat pedang petirnya tinggi-tinggi. Dengan satu ayunan penuh amarah, pedang itu menebas leher si Naga Sabang. Kepala naga pelindung terputus, darah segar menyembur dan membanjiri tanah-tanah di Aceh. Namun sebelum napas terakhirnya berembus, sang naga melepaskan kutukan terakhirnya. Kematian makhluk suci ini memicu murka alam. Bumi berguncang dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanah terbelah dan air laut naik setinggi langit. Jadi tsunami mengempas dan menenggelamkan dataran di sekitar mereka. Inilah bagian paling menakjubkan dari legenda ini. Masyarakat percaya bentang alam Aceh yang kita lihat hari ini adalah sisa-sisa dari pertempuran kolosal tersebut. Tubuh Naga Sabang yang terhempas ke laut akibat gempa dahsyat konon berubah menjadi sebuah pulau.
Pulau itu kita kenal sebagai Pulau Weh atau Kota Sabang. Kata Weh dalam bahasa Aceh sendiri secara harfiah berarti pindah atau terpisah, merujuk pada daratan yang terpisah dari Sumatera. Nah, lalu bagaimana dengan kedua raksasa itu? Nah, mereka ini tidak sempat menikmati kemenangan dan kekayaan mereka. Terluka parah akibat gigitan naga dan kelelahan, keduanya akhirnya mati di tempat mereka berdiri. Jasad mereka akhirnya membatu dan kini menjadi dua gunung berapi yang berdiri berdampingan di Aceh Besar, yakni Gunung Seulawah Agam dan Gunung Seulawah Inong. Tak hanya itu, kepala naga yang tertebas kabarnya menggelinding jauh ke muara sungai yang kini dinamakan daerah Alue Naga atau Alur Naga. Sementara tempat di mana leher naga itu terputus atau lepas, kini menjadi daerah bernama Ulelue, yang dalam bahasa Aceh berarti kepala yang lepas. Nah, sains mungkin punya penjelasan geologi sendiri tentang bagaimana Pulau Weh terbentuk lewat aktivitas tektonik jutaan tahun lalu. Tapi lewat legenda Naga Sabang, kita tuh bisa melihat bagaimana cara nenek moyang kita itu menghormati alam dan mengabadikan ingatan tentang bencana besar lewat sebuah cerita rakyat yang indah. Kalau menurut kalian, versi cerita rakyat mana lagi nih yang punya kecocokan unik dengan geografi di real life? Tulis di kolom komentar ya, mungkin kita bisa nih next ceritakan ke teman-teman semua. Jangan lupa guys, buat klik like, share, dan klik subscribe untuk channel aku ya, agar kita bisa terus menggali kisah-kisah tersembunyi dari Nusantara. Dan semoga anak cucu kita nanti tidak lupa akan kisah-kisah menakjubkan dari nenek moyang kita. Terima kasih udah menonton, sampai jumpa di kisah selanjutnya. See you in the next video, bye-bye.